Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil Islam wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan perintahnya dan larangan-larangannya. Bapak Ibu yang dihalal, kalau kita lihat di dunia militer, ya, dunia tentara, ketika ada seorang komandan memanggil pada anak buahnya, maka dengan sigap, dengan cepat, orang akan mengatakan siap dan, ya, atau dengan sikap yang cepat, fast respon dengan cepat. Padahal itu yang adalah komandannya sesama manusia. Sementara mohon maaf, kita Bapak Ibu yang beriman, yang seharusnya kita lebih fast respon kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah perintahkan kita, seharusnya kita katakan siap ya Allah. Tetapi lagi kan ada belum seperti itu. Makanya monggo kita berusaha merespon apapun yang diperintahkan dengan cepat. Kita ambil contoh ketika Nabi Musa dipanggil kepada Bukit Sinai. Kemudian Nabi itu datang dengan umatnya. Ternyata Nabi datang lebih dulu dibanding dengan umatnya. Sampai Allah bertanya, wa ma adra an qaumika ya Musa. Wahai Musa, apa yang menyebabkan kamu datang menurut dibanding dengan umatmu? Kalau Musa berkata, oh ya Allah, itu umatku berada di belakangku. Wajibu ilaika rabbi litanzur, dan aku datang kepadamu dengan lebih dulu supaya engkau itu kepadaku. Jadi ketika Nabi datang dengan itu supaya diberi dunia orang yang itu dalam berbagai macam ibadah-ibadah, kita usahakan untuk datang di awal, untuk fast respon kepada Allah. Mulai dari kita menunaikan sholat 5 waktu, monggo kalau bisa diusahakan datang lebih awal, ya, bisa sholat qobliyah dan seterusnya. Jangan maaf saja sering terlambat, bahkan tidak makan. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi dan sahabat untuk berinfak, maka
Semua sahabat itu kemudian berinfak termasuk yang tidak punya apa-apa, ya. Ketika sebagian tidak punya apa yang diinfakkan, dia berusaha untuk mencari namanya kayu-kayu bakar di hutan, kemudian dikatakan dijual hanya untuk infak. Ada yang kemudian dia datang di pasar jadi kuli, ya, membakar banyak orang, kemudian dikasih upah, kemudian diinfakkan. Kita adalah orang-orang yang dia berusaha untuk mencari ridhonya Allah. Atau yang namanya Bapak Ibu, ketika kita diperintahkan untuk berjalan begitu, ya. Nah, kalau kita termasuk hamba Allah yang fast respon, maka kita kan juga direspon dengan Allah. Doa kita akan lebih mustajab juga, ya. Bahkan orang-orang pada makom-makom tertentu dengan hal tadi, sebelum berdoa sudah diberi, ya. Sebaliknya mohon maaf kalau kita itu termasuk orang-orang yang late, ya, orang-orang yang terlambat, orang-orang yang mutaakhirin, bersama Tuhan. Amal adalah amal yang akhir-akhir, ya. Maka doa juga akan begitu. Allah juga akan slow respon kepada kita. Pun dongo bolak-balik bulan, pun pinten-pinten tahun dongo ora dikabulke, kinten kan rasane dewe baik. Kemudian juga ada juga begitu. Allah juga dalam satu hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati. Wahai hambaku, tuntaskan, maksimalkan ibadahmu kepadaku. Tamlahu qalbaka bil ghina. Kalau kamu mau menyembah ibadahmu, maka hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan. Hati yang kaya wa asudu fakroka. Dan aku akan tutup pintu-pintu kefakiran kamu, tidak merasa kurang. Walau kalah, tetapi kalau kita tidak menyempurnakan dengan boso dan sampai naik diri, sholat, ngaji, atau sampai naik diri, maka kemudian Allah katakan tamlahu yadaka bisulah. Aku akan penuhi sibukan tanganmu dengan perbuatan yang sudah, perbuatan yang sia-sia, ketok poso ning renek hasil. Dodol mangkat sak durunge subuh mulai bab sak kowe kena jam. Duite kathah ning buke luwih kathah, utange kathah. Kowe jane dodol kok malah tambah utang jane piro, karena disewa dengan dunia tadi. Wala asudu pakroka, dan aku tidak tahu pintu kefakiran tadi. Semakin banyak uang, semakin banyak fakirnya. Monggo kita terus saya, monggo berusaha untuk merespon panggilan dengan respon yang tepat. Kemudian kita dilarang untuk mundur-mundur dari kebaikan. Suatu saat ketika Nabi akan mengimami sholat, Nabi sudah berdiri kemudian menghadap kepada sahabat-sahabat. Kemudian ada sahabat itu yang kalau pilih senten gurih diri, aku tak nangguri sing terak lawang bentang sempat muli. Sholat dulu guys, mikir muli. Aku tak nanggon pinggir candilo ben isis dan sampai Nabi kemudian memerintahkan takut tamu, waktamu ya, ayo maju-maju, yang sor depan di penuh ya. Kamu jangan mundur-mundur ya. Sang putra itu diawali dari depan, maka yang contoh dipenuhi dulu, ya. Yang rasanya baru untuk mengingatkan kita tentang
fadilahnya orang yang disolawat. Salah satunya adalah Allah dan makhluk bersolawat kepada orang yang ada di solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala sholil awal. Di solawat dan namanya rahmat. Dan saudara namanya doa. Jadi sing dongaknya niku malaikat. Ya. Kemudian dia dijelaskan pula bahwa lau ta'lamu ma bikat wa sobil awal. Seandainya kalian itu tahu panggilannya utamanya bagi orang yang ada di akan dan sob awal. Kemudian sama berebutan, ya. Dan mana harus berebut dimakan kamu akan berundi. Makanya monggo kita sambil membantu, kita harus berusaha untuk memenuhi pada sof-sof awal dulu, termasuk pengabutan kalau Jumatan. Ulama bahwa sekalian itu monggo kalau datang di Jumatan itu dipenuhi sof-sof awal dulu. Ampun saya boleh dicek ampun. Kita harus memahami itu. Kalau kalian itu tetap mundur-mundur, la yadrukum yata'aruka hatta yadruki Allahu billah. Ya, tidak henti-hentinya orang itu mundur-mundur dari kebaikan sampai Allah mengundurkan mereka kepada neraka. Kalau orang itu mengamalkan mengurangi grade-nya, umpamanya ada orang namanya si A, ya. Si A itu orangnya kalau ibadah itu tam sekali, sempurna sekali. Datangnya sebelum ada, kemudian ada enggak umpamanya saja, kemudian qobliyah, kemudian wajib, kemudian ba'diyah, dan sebagainya. Kemudian berkurang, ya. Qobliyahnya hilang, ya. Kemudian lama-lama apa? Terus jamaknya hilang. Lama-lama kemudian sholatnya cuma sepekan sekali. Kemudian apa? Mutat juga ada. Jadi itu jangan sampai kita itu kehilangan amal yang kita lakukan. Bahkan sebagian ahli Bapak Ibu mengatakan tidak ada musibah bagi seorang beriman yang lebih dibandingkan ketika itu kehilangan amal kebaikan yang sudah dilaziminya. Kados nek basa namanya PHK atau mungkin dilecet dari suatu jabatan. Enten yang jadi kepala, kepala yang lainnya diberi jabatan. Kemudian diambil dilecetkan suatu musibah. Dan kita juga itu ketika kita sudah beramal dengan amal yang sempurna, kemudian berkurang, itu namanya suatu kemunduran dan tidak menguntungkan kita bisa hilang semuanya tadi. Usahakan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ampun mundur dari kebaikan-kebaikan. Wis banyak pakai, kita harus punya mental, namanya mental berjuang. Mental pemenang bukan mental pecunda, mental pelopor bukan mental pelapor, mental yang dinamis bukan mental yang statis, mental teladan bukan mental teladan, harus begitu sehingga kita ciptakan situasi dan kondisi, yang dinamis, yang memungkinkan setiap kita itu dengan mujahadah, dengan berdoa dalam beramal sampai kita itu meninggalkan dunia pada kita ini. Kemudian perintah untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Di dalam surat An-Zumar ayat 67 mengatakan wama qad haqqati,
sebagian umat itu mereka tidak mau mengagungkan dengan sebenar-benarnya pengagungan. Yang pernah saya contohkan, seandainya kita besok itu ada Pak Camat mau sholat subuh di masjid kita, kira-kira persiapannya berapa lama? Pak Camat besok baca wis. Tetapi seandainya besok itu Pak Presiden datang dengan untuk sholat subuh, kita mau cukup baca. Kemudian kita akan berusaha untuk menyambut kepala dengan sebaik-baiknya, direncanakan dengan berbagai penyambutan karena presiden bukan camat. Itu namanya mengagungkan presiden, Nah, Allah yang maha lebih utama, lebih kuasa dibandingkan presiden dengan raja sebaliknya. Maka seharusnya kita lebih diunggulkan lagi, Kemudian diri tadi bahwa banyak orang yang mereka itu kurang mengagungkan Allah dengan respon-responnya. Padahal Bapak Ibu, yang namanya waktu jangan kau bunuh ya kiamat, saking kuasanya Allah itu, besok ketika kiamat bumi ini digenggam Allah Ta'ala, kemudian langitnya dilipat dan digenggam Allah Ta'ala, Bapak Ibu, ketika kita semakin mentaklimkan mengagungkan Allah, maka kepada kita. Dan sebaliknya kalau kita kurang responsif dengan Allah, merasa dan pakamudan kita tidak begitu penting, maka juga nggak penting pada kita. Dan sebaliknya semakin tinggi, semakin banyak orang, Allah akan memberikan semakin banyak. Cerita gini banget. Kemarin ada orang, maaf saja, yang orang datang di rumah saya. Sudah saya bantu beberapa kali, kemudian mereka itu mengeluh Nabi. Kemudian saya sarankan, kamu itu hendaklah minta kepada Allah, bebas. Terus datang lagi, terus saya tanya, yang namanya minta itu tidak cuma berdoa saja, tetapi menambah dengan ibadah-ibadahnya. Ibadahnya ditambah baru mau minta. Jangan cuma minta saja, minta dengan dilancarkan, tapi soalnya biasa, ya kita dapatnya yang biasa saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan yang istimewa, kita Bu. Nek rezeki pilih sing kata apa sing deh. Nek ibadah, alhamdulillah. Itu jenenge jumbo, Lah jadi jauh ada ibadah sithik, ora jumbo jenenge. Kita jumbokan. Kalau kita kepengen dilimpahkan rezekinya, diparingi barokah. Untuk soleh, maka kita terus kalau itu amalnya mau dilebihkan, mulai dari sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, atau juga begitu setelah wajib, sunnah, atau wajib tok mungkin mau itu, wajib kan berarti pun pres-presan pas-pasan, ditambah yang sunnah-sunnah mulai digemari. Pertama dengan amal-amal yang sunnah, kemudian ditambah dengan yang fadilah-fadilah, bahkan kalau caranya Nabi Ibrahim sudah beramal dengan maksimal, masih didoakan supaya diterima. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, semoga Engkau terima amal-amalku ini, karena Engkau dat yang maha, karena dan maha tahu.
alena innaka antahu seandainya dalam ibadah kepada ada kurangnya, maka aku minta untuk diampuni. Itu Nabi Ibrahim. Sementara kita termasuk saya nek ibadah rumangsa wis sempurna. Boten rumangsa enek kurangi. Lah mosok kok ya rong rakaat kan ya sempurna. Nggih, rong rakaat sempurna. Sempurna cuma. Tetapi kaifannya bagaimana? Dan untuk bacaan seperti itu, makanya Allah kalau bahasa produk itu ada produk yang primer atau produk utama, kemudian produk yang sekunder. Kita usahakan menciptakan produk-produk premium. Beras sing premium, beras sing premium, sing apa? Sing rojone, kalau kita rojone itu. Yang lebih baik, yang lebih utama juga begitu. Dan untuk yang lainnya, monggo ditingkatkan supaya kita juga ditingkatkan derajat kita. Jangan dipani semakin mengalir. Kenapa Pak? Semakin gampang barokah aja dipani gampang untuk membawa ibadah. Nah, kalau kita tahu semuanya lakukan begitu, insyaallah nanti minimal desa akan jadi desa yang makmur. Semua dalam keadaan tertaat kepada Allah Ta'ala. Allah firmankan, seandainya penduduk suatu negeri daerah iman dan takwa Allah, maka akan bukakan pintu langit dan bumi sebagai sumber keberkahan. Ibu saya daerah Maktan dan jenenge desa Tamburu. Seluruh desa itu orangnya sholatnya berjamaah Bapak Ibu. Yang nonton pita itu semakin tidak beriko. Atau 5 waktu itu banyak yang berjamaah. Zuhur juga berjamaah. Kita ciptakan wilayah dengan rakyat negeri yang berperan tadi dengan cara kita semakin meningkatkan ibadah kita. Kemudian yang kemudian mengenai kita, Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari Nabi kepada orang lain meskipun cuma 1 ayat. Nah, makanya kita semua termasuk saya itu punya kewajiban. Apa kewajibannya untuk berdakwah? Panjenengan Bapak Ibu punya kewajiban untuk berdakwah, ajak-ajak sedulur tonggo separuh Bapak Ibu yang pangapunten yang berusaha monggo diajak sholat, yang belum pernah monggo diajak berdoa dan sebagainya. Lah kalau kita mau ajak-ajak dan membaikan, insya Allah kita akan dapat tambahan pahala. Man sana sunatan hasanatan. Barang siapa yang dia mengajak mensunahkan suatu kebaikan dalam Islam, falahu ajruha, maka bagian ada pahala. Wa man amla dan ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa oleh orang-orang yang mengikuti tadi. Semakin banyak orang-orang yang kita ajak, maka semakin kita akan mendapatkan tambahan pahala. Ada kisah namanya Tufel atau si sahabat Nabi. Tufel itu sahabat tidak terkenal, Setelah dia iman kepada Nabi, kemudian dia beribadah, kemudian dia pulang ke daerahnya. Kemudian dia mengajak orang di daerah untuk beriman, Kemudian banyak yang beriman, salah adalah namanya Abu Hurairah. Dan lalu sahabat Nabi yang imannya tetapi banyak amalnya. Maka pertanyaannya, kira-kira pahalanya Tufel dan Abu kira-kira banyak mana?
Panjenengan sing ngajak kali sing dadekno kira-kira kata sing pundi pokoke. Kata sing ngajak bener. Sami monggo usahakan untuk ajak-ajak dalam kebaikan-kebaikan. Terus kagem Bapak Ibu pangapunten gitu, dalam rangka untuk menjaga menyelamatkan kita dan para dari api neraka. Aku ada naruh, maka monggo kita selamatkan keluarga kita, suami atau istri kita, monggo diajak untuk banyak ibadah. Untuk anak-anak kan juga begitu. Saya katakan Bapak Ibu, kalau seluruh anggota rumah tangga semuanya dalam keadaan beriman, ibadah di sana Bapak Ibu, maka akan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Sakinah jadi keluarga yang tentram, tangga siji tentrem, tangga 30 tentrem, mawaddah akan timbul rasa saling cinta. Suami semakin sayang kepada istri dan sebaliknya, anak semakin sayang kepada bapak ibu dan sebaliknya. Warahmah dengan penuh kasih dan barokah. Semua apa yang dilakukan itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Anaknya semakin soleh solehah, bapak ibunya juga begitu, semakin bisa memberikan contoh-contoh. Ya, sehingga yang penting secara tidak langsung kita akan menciptakan namanya dakwah ilham. Dakwah dengan suatu perbuatan, tidak dengan suatu kata-kata. Ada di Inggris sebagai seorang muslim yang punya keluarga yang mengamalkan ajaran Islam. Anaknya itu setiap pagi ketika mau sekolah kemudian bersalin pada bapak, kemudian mencium. Kemudian tetangganya orang Kristen tiap pagi kan. Kemudian yang tadi kemudian pengen seperti orang itu tadi. Kemudian anak dibawa ke suatu komplek, kemudian suruh masuk. Kemudian pakainya datang bertanya, kenapa anak kamu kesini? Oh, saya disuruh ibu saya. Ibu mana? Itu yang di luar. Terus dipanggil, bu sini bu, ada apa ya? Oh, anak itu sendiri kenapa? Oh gini Pak, saya itu punya tetangga yang muslim. Tiap pagi itu anaknya selalu mencium tangan bapak ibunya. Nah, saya pengen seperti itu. Namanya dakwah ilham. Nah, emang kita terkenal. Kalau kita bisa menciptakan keluarga yang bertahan, jadi dakwah ilham. Dan sebaliknya, ya dalam pokok mengatakan kadang-kadang Islam itu tertutup oleh tingkah lakunya orang-orang Islam. Kondom Islam untuk ngapusi banyak kok belum ngapusi, coba bang. Hanya lain Islam. Kalau ustadznya ngapusi boleh boleh jalan. Kita ngapusi, kita benar. Kita ustadz ngapusi kita benar. Kita Pak JM Yusuf mana saya ini kan memang namanya godaan Bapak Ibu. Bahkan ngapunten sebagian pondok ini Pak Kiai yang menghamili santri boten silo kadang-kadang mengantek 20. Ngeten boten Pak? Ini namanya bahasanya kan nyalek nah kita bekerja bisa begitu. Yaitu Allah yang kita menciptakan amal-amal atau sikon-sikon yang memungkinkan kita untuk berpasta bikul khairat. Kemudian kita usahakan keluarga kita sebagai lahan, sebagai tempat untuk kita bisa berdakwah dan menjadikan pada sebagai keluarga teladan bukan keluarga sing teladan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, keikhlasan, serta
tadi istiqomah adalah akan khusnul khotimah. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal karim innaka al-aziz. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta